Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, anak-anak semuanya di rumah yang semoga tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, didampingi ayah dan bunda semua. Anak-anak kita bertemu kembali di pembelajaran hari ini tentang surat Al-Asr. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali pertemuan kita dengan membaca doa belajar. Bersama-sama diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyallah wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Amin. Terima kasih anak-anak, semoga apa yang kita pelajari nanti mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang surat Al-Asr. Namun pada kali ini kita akan membahas tentang pesan. Pesan dari surat Al-Asr. Pesan itu apa? Anak-anak, surat Al-Asr itu memiliki kandungan, memiliki maksud, memiliki makna yang di dalamnya berisi pesan-pesan yang harus dilakukan, harus diamalkan oleh manusia. Jadi selain kemarin kita membaca surat Al-Asr, kita juga harus bisa melakukan tindakan perilaku yang sesuai dengan surat Al-Asr. Anak-anak, untuk bisa mendapatkan, untuk bisa mengetahui tentang pesan surat Al-Asr, terlebih dahulu anak-anak harus mengetahui arti atau terjemah dari surat Al-Asr. Perhatikan ini anak-anak. Terjemah atau arti dari surat Al-Asr dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Ayat pertama berbunyi demi masa. Jadi wal asr itu diartikan demi masa atau demi waktu. Ya. Allah bersumpah dengan waktu ini, demi waktu atau demi masa. Yang kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ayat yang kedua terjemahnya, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ayat yang ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan saling nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Itulah terjemah dari surat Al-Asr. Dari terjemahan itu anak-anak bisa kita ambil beberapa pesan ya. Yang pertama, pesan surat Al-Asr, Allah itu bersumpah dengan waktu. Artinya apa? Waktu itu sangat-sangat berharga bagi manusia. Allah mengingatkan pada kita semua bahwa waktu itu sangat berharga. Oleh karena itu, manusia akan mengalami kerugian jika tidak mengisi waktunya dengan baik. Maksudnya apa? Waktu-waktu yang sudah kita dapatkan sehari-hari harus kita manfaatkan dengan perbuatan baik. Misalnya belajar. Waktunya belajar ya belajar. Waktunya sholat, waktunya beribadah, mengaji, beribadah, waktunya istirahat ya istirahat. Itu namanya mengisi waktu dengan baik. Jangan waktu disia-siakan buat bermain terus ya,
buat main terus berbuat maksiat-maksiat, itu artinya waktu tidak dimanfaatkan dengan baik. Di sini kita juga diajarkan untuk disiplin anak-anak, disiplin tentang waktu. Jika masuk sekolah harus datang lebih pagi. Jika sholat harus dikerjakan lebih awal. Itu artinya mendisiplinkan waktu. Jadi anak-anak, waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua itu merupakan nikmat, harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kesempatan-kesempatan itu harus kita manfaatkan, begitu anak-anak. Selanjutnya anak-anak, bahwa diterangkan dalam surat Al-Asr, manusia itu mengalami kerugian di samping karena tidak memanfaatkan waktu tadi itu ya. Manusia itu mengalami kerugian. Nah, ada orang-orang yang tidak rugi ya. Ada orang-orang yang tidak rugi. Siapa mereka? Satu, orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman tidak akan merugi karena mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang beramal soleh. Tadi itu dijelaskan, jika tidak ingin rugi maka isi waktu-waktu kita dengan perbuatan yang baik. Itu artinya kita beramal soleh, mengaji, sekolah, belajar, membantu orang tua, ya, sholat, itu semua amal-amal soleh, amal yang baik. Siapa lagi orang yang tidak merugi? Yaitu orang-orang yang saling menasihati untuk kebenaran. Saling menasihati untuk kebenaran artinya ngajak-ngajak teman, mengingatkan teman untuk berbuat kebenaran. Ya, itu sebuah perbuatan yang baik. Teman-temannya diajak waktunya sholat, diajak sholat. Waktunya belajar, diajak belajar. Itu namanya menasihati dalam kebenaran. Jika ada temannya yang berbuat jelek, dinasihati, diingatkan. Begitu ya. Kemudian mereka yang saling menasihati untuk kesabaran. Ya anak-anak, sabar itu penting. Sabar harus kita tanamkan sehari-hari karena kesabaran merupakan hal yang sangat mulia. Ya, dalam hal apapun, belajar juga harus sabar. Kalau tidak sabar, maka tidak akan tumbuh ikhlas. Ya, Allah menyuruh manusia untuk sabar. Menghadapi keadaan seperti sekarang ini, sekolah tidak boleh masuk, harus belajar di rumah, itu dibutuhkan kesabaran. Ya, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sabar. Sabar itu kuncinya untuk lulus dari ujian Allah, ya. Jangan sampai merasa menyesal. Jangan dihadapi dengan marah-marah. Jangan dihadapi dengan mengeluh. Bahkan mengumpat, memaki-maki, itu tidak boleh. Kita harus sabar anak-anak ya. Karena ini semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Itulah anak-anak, jadi pentingnya mengisi waktu dengan kebaikan merupakan inti dari pesan surat Al-Asr. Jadi isilah waktu-waktu kita dengan kebaikan-kebaikan agar kita tidak merugi. Ya, juga kita harus beramal soleh, mengerjakan kebaikan, tetap beriman kepada Allah dan saling nasihat menasihati. Itulah anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan Pak Guru berharap anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Jangan sampai malas karena belajar itu merupakan sebuah kewajiban bagi anak-anak dan bagi kita semua. Semoga dibarengi disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.